Di tengah terbatasnya bahan bakar minyak akibat krisis di Timur Tengah, pemerintah menyiapkan skema baru distribusi BBM berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin. Pembatasan ini berpotensi menghemat konsumsi BBM subsidi hingga 15%. Pemerintah tengah menyiapkan skema baru distribusi bahan bakar minyak subsidi agar lebih tepat sasaran. Salah satu langkah yang sedang dibahas yakni pembatasan pembelian Pertalite dan solar subsidi atau biosolar berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin atau kubik sentimeter. Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda mengatakan aturan tersebut tengah disiapkan melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Menurut Satya, pembatasan pembelian BBM subsidi berdasarkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin berpotensi menghemat konsumsi subsidi 10 hingga 15% dari total volume penyaluran nasional. BBM, Pertalite, solar ya terserah nanti kalau Perpres 191 tuh yang sudah didiskusikan juga kemarin di DEN dengan Patra Niaga itu bisa kita realisasikan, kita batasi ya walaupun itu masih komoditi subsidi. Tapi paling tidak jenis segalanya kita kalau kita batasi. Kalau berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu potensi hematnya hitungan kami itu 10-15% daripada volume. Meski berstatus BBM subsidi, pemerintah ingin memastikan distribusi Pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran sehingga tidak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Pemirsa, di Stasiun Gambir sejak pagi tadi sudah ramai dipadati oleh penumpang yang akan bepergian memanfaatkan libur panjang kenaikan Yesus Kristus. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat selama periode libur panjang ini sebanyak 142.000 tiket telah habis terjual dengan jumlah penumpang mencapai 22.500 penumpang. Berdasarkan data penjualan tiket, beberapa kota masih menjadi tujuan favorit penumpang selama libur panjang ini. Di antaranya Jogja, Semarang, Surabaya, dan Purwokerto. Untuk mendukung mobilitas penumpang di Stasiun Gambir, Daob 1 Jakarta mengoperasikan 68 perjalanan kereta jarak jauh setiap harinya dan juga menyediakan 8 kereta tambahan. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat terjadi peningkatan volume penumpang kereta api selama masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI menambah perjalanan kereta. Dibandingkan 2 hari sebelumnya, volume keberangkatan penumpang dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat cenderung menurun. Penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen hari ini sebanyak lebih dari 18.000 penumpang. Puncak keberangkatan terjadi pada hari Kamis yang lalu yang mencapai lebih dari 38.000 penumpang. Sementara dari 242.000 tempat duduk yang disediakan, lebih dari 153.000 tiket habis terjual. Mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI telah menambah 9 jadwal kereta api tambahan dengan mengoperasikan 77 kereta api jarak jauh reguler. PT KAI juga mencatat sejumlah destinasi favorit selama masa libur panjang, yakni Yogyakarta, Surabaya, dan Semarang. Ya, untuk memantau arus penumpang yang akan libur keluar kota dan masuk Jakarta, kita terhubung dengan Naura Syafika yang akan melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta. Naura, apakah calon penumpang masih terus mengalir? Selamat sore David dan juga pemirsa, menjelang berakhirnya long weekend kenaikan Yesus Kristus 2026 terpantau untuk Stasiun Daob 1 ini memang sudah dipadati beberapa penumpang baik yang berangkat maupun juga yang tiba. Kalau misalnya kita melihat dari data yang diberikan dari Humas Daob 1, memang sekiranya ada lebih dari 28.000 penumpang yang tiba di beberapa stasiun Daob 1, diantaranya lebih dari 10.000 tiba di Stasiun Pasar Senen di per hari ini. Dan
memang kalau misalnya kita lihat juga dibandingkan dengan penumpang yang berangkat melalui stasiun Pasar Senen, ini lebih dari 7.000 penumpang yang berangkat melalui stasiun Pasar Senen ke beberapa destinasi favorit, diantaranya seperti Yogyakarta, Surabaya, dan juga Purwokerto. Dan kalau kita melihat dari periode 13 hingga 18 Mei 2026 dari long weekend kenaikan Yesus Kristus ini, dari KAI Daob 1 ini sudah menjual lebih dari 150.000 tiket dan mencapai tingkatan okupansi di angka 63%. Sehingga dari Daob 1 ini juga sudah memiliki beberapa antisipasi sekiranya nanti ada lonjakan di menjelang beberapa hari menuju ke tanggal 18 Mei, diantaranya ada penambahan kereta jarak jauh, yaitu ada 8 tambahan di stasiun Gambir, kemudian ada 1 kereta api tambahan dari stasiun Pasar Senen. Dan juga kalau kita melihat dan memantau beberapa penumpang yang datang di sini, memang tidak terlalu padat, bisa dikatakan ramai dan juga kondusif karena adanya bantuan dari beberapa petugas di lapangan atau di stasiun Senen, di mana membantu seperti cetak tiket, kemudian juga membantu untuk menginformasikan sekiranya untuk kereta yang akan segera berangkat ataupun kereta yang akan segera tiba. Kemudian juga dari KAI Daob 1 ini juga kembali menginformasikan kepada seluruh penumpang bahwasannya memang untuk pembelian tiket ini harus melalui website ataupun juga kanal resmi dari KAI untuk menghindari seperti adanya penipuan, kemudian juga untuk memastikan kembali bahwa tiket Anda ini sudah sesuai dengan jadwal keberangkatannya dan juga jam keberangkatannya. David, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasinya Naura Syafika. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 5.000 sampai 6.000 penumpang kereta tiba di stasiun Cirebon. Sementara dari 22.000 tiket yang disediakan hanya tersisa sekitar 3.000 tiket pada masa libur panjang kali ini. Memasuki libur panjang kenaikan Yesus Kristus, jumlah penumpang kereta di stasiun Cirebon meningkat dibanding hari biasanya. Jumlah penumpang yang turun lebih mendominasi dengan kenaikan rata-rata 5.000 sampai 6.000 penumpang. Sementara itu hingga Jumat sore, sekitar 19.000 tiket sudah terjual dari 22.000 tiket yang disediakan selama libur panjang ini. Hari ini kedatangan penumpang sekitar 10.200 penumpang. Ini ada kenaikan dibanding dengan hari biasa, namun tidak signifikan. Jadi rata-rata perharinya sekitar 5.100 penumpang. Diperkirakan puncak penumpang masih akan terjadi di hari Sabtu ini hingga hari Minggu besok. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Libur panjang lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat padat. Ya ini pemirsa, kemacetan terjadi sejak pintu keluar tol Ciawi Bogor. Ribuan wisatawan hendak memanfaatkan hari terakhir libur panjang untuk menikmati sejumlah objek wisata dan segarnya udara dingin di kawasan puncak. Untuk mengurai kepadatan volume kendaraan, polisi memberlakukan sistem satu arah secara situasional. Rekayasa lalu lintas dengan cara one way, menghitung volume kendaraan dan pantauan lalu lintas di lapangan, sehingga masyarakat yang ingin berwisata dapat memanfaatkan rekayasa lalu lintas yang kami laksanakan. Sedangkan untuk one way ke arah bawah, kami berlakukan situasional, melihat dari pantauan volume arus kendaraan dan juga pantauan di lapangan. Kami menghimbau kepada masyarakat yang ingin berwisata ke jalur puncak agar memastikan kendaraannya dalam kondisi yang prima, lalu mempersiapkan juga bagi kendaraan roda 2 jas hujan, mengingat jalur puncak pada sore hari cenderung untuk